I mean, it's a great occasion of an evening. You know, all the countries now know who they're playing. Komposisi skuad tidak maksimal pelatih timnas Selandia Baru U20 sedang hadapi Garuda Nusantara. Melansir dari laman Federasi Sepak Bola Selandia Baru mengabarkan bahwa tim U20 telah menerima undangan mepet untuk mengikuti turnamen 4 tim di Indonesia sebagai pemanasan Piala Dunia U20 2023. Dalam hal ini, pelatih timnas Selandia Baru U20 Darren Balzeli senang mendapatkan kesempatan beruji coba dengan timnas Indonesia U20 lewat turnamen mini ini. Kendati undangan memang datang sedikit terlambat, pihaknya pun tetap antusias. Ini adalah kesempatan besar untuk memainkan pertandingan internasional di tuan rumah Piala Dunia U20, kata pelatih Selandia Baru U20. Pelatih asal Inggris itu pun tidak bisa menolak tawaran meski pemberitahuan mepet. Bahkan Selandia Baru harus membagi 2 tim untuk terbang ke Indonesia. Namun situasi tersebut tidak membuat Balzeli kecewa. Ia pun menyebut turnamen yang diikuti ini akan memberikan peluang untuk melihat pemain. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kami tolak, sekalipun undangannya sedikit terlambat. Imbuh pria asal Selandia Baru itu. Sementara itu, timnas U20 Selandia Baru sendiri telah memainkan pertandingan pertama pada turnamen mini di Indonesia melawan Guatemala, di mana mereka harus kalah 1-3 dari timnas U20 Guatemala di SUGBK pada Jumat 17 Februari sore kemarin. Deretan prestasi Hugo Samir sebelum gabung timnas Indonesia U20. Yang pertama, top skor di Carlos Cup. Hugo Samir pernah keluar sebagai pencetak gol terbanyak alias top skor di kompetisi Carlos Cup pada 2016 silam. Carlos Cup sendiri merupakan kompetisi yang diadakan oleh Persema Malang. Dalam kompetisi itu, Hugo Samir yang masih berusia 11 tahun mampu tampil gemilang, di mana ia sukses meraih gelar top skor usai mencetak 11 gol dari 7 pertandingan. Yang kedua, masuk Akademi Asiop. Hugo Samir sudah memulai karir sepak bola sejak masih berusia sangat muda. Samir diketahui pernah bergabung dengan Persebaya Surabaya U13. Selain itu, Samir juga pernah masuk dalam Akademi Sepak Bola Asiop Apacinti pada 2019. Akademi tersebut ibarat tim sepak bola junior timnas Indonesia yang bermarkas di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Yang ketiga, dapat panggilan dari timnas Indonesia U18. Sintayong sepertinya sudah melirik bakat Samir sejak memimpin TC atau Pemusat Latihan Timnas Indonesia U18. Sintayong memberikan Samir kesempatan untuk menunjukkan kebolehannya. Samir pun berhasil meyakinkan Sintayong dan lolos mengikuti pemusatan latihan tahap ketiga Timnas Indonesia U18. Jawab keluhan Sintayong, Erick Thohir turun gunung sampai telepon para pemilik klub. Seperti yang kita ketahui, Sintayong mengalami kesulitan dalam pemanggilan 30 pemain untuk mengikuti TC Timnas U20 Indonesia, di mana beberapa pemain belum juga dilepas klub, padahal para pemain Timnas U20 Indonesia itu seharusnya telah berkumpul sejak 1 Februari lalu. Bahkan menjalani turnamen mini di Jakarta sebagai bentuk uji coba menjelang Piala Asia U20 2023 pun ada beberapa pemain yang belum bergabung. Situasi ini pun membuat Sintayong pusing dan mengeluhkan terkait pemanggilan pemain. Sebab persiapan timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2023 ini juga puncaknya berada di Piala Dunia U20 mendatang. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI baru Erick Thohir menegaskan bahwa seharusnya ketika berbicara timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20, harusnya semua tim sudah melepas. Sebab ketika berbicara timnas, pastinya membela tim merah putih adalah prioritas. Namun karena situasi tak juga membaik, Erick Thohir mengatakan bahwa Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali akan melepas jaketnya dan akan bertemu dengan PSSI. Saya rasa konteks persiapan U20 yang mungkin tinggal 93 hari lagi itu menjadi sangat prioritas, karena itu insya Allah Senin atau Selasa, Pak Zainuddin Amali akan berganti jaket sebagai Menpora, mengundang kami untuk khusus berbicara U20, ujar Erick Thohir kepada awak media. Lebih lanjut lagi, mantan Presiden Inter Milan itu bahkan mengaku sudah menelpon beberapa klub terkait pelepasan pemain ke timnas U20 Indonesia. Mantan ketua KOI itu juga mengingatkan agar semua klub berkomitmen untuk bisa ikut membantu tim nasional.
Lebih lanjut lagi, Erick Thohir menyinggung soal nama timnas Indonesia yang tidak akan baik apabila tidak ada kesinambungan yang bagus antara klub hingga federasi. Untuk itu, Erick Thohir mengaku ingin segera menuntaskan permasalahan pemain ini. Ia juga meminta bahwa semua klub harus berbesar hati melepas pemainnya ke tim nasional. Sebab hal ini dilakukan demi perkembangan skuad Garuda ke depannya. Kita tidak mungkin menciptakan yang namanya timnas yang baik kalau liga kita pun dihitung salah satu yang terbawah di Asia Tenggara. Nah, ini yang harus kita perbaiki supaya ada kesinambungan antar pembinaan, liga profesional, dan tim nasional. Tutur Erick Thohir.